Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Jose Nicole. Hari ini Komisi 8 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan Kementerian Haji dan Umroh serta Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH untuk membahas kesiapan penyelenggaraan Haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Kita simak bersama pemirsa. Dalam bahasa Arabnya belum aulawiyat, belum menjadi prioritas. Prioritas sekarang adalah dalam rentang waktu tinggal 1 minggu ini, beragam PR belum terselesaikannya permasalahan haji, hendaknya itu yang menjadi fokus untuk diselesaikan. Dan permasalahan ini juga akan kemudian berdampak kepada bila pembahasannya ternyata tidak mudah dan atau tidak cepat. Karena ini melibatkan keuangan yang sangat besar dan juga melibatkan tentang pemahaman yang disampaikan oleh Pak Wamenhaj dengan Pak Menteri ternyata tidak sama. Wamenhaj sepenuhnya menghendaki itu dari APBN, sementara dari yang disampaikan oleh Bapak Menteri Haji tadi ternyata tidak sepenuhnya dari APBN, tapi bersumber dari BPIH. Dan BPIH itu tentu bukan APBN. Nah, terkait dengan hal ini, sekali lagi saya berharap agar inilah yang jadi prioritas oleh Kemenhaj. Belum mewacanakan hal yang lain yang ya kita sepakat untuk nanti akan ada perbaikan, dan itulah yang menjadi komitmen Komisi 8. Mengapa kita menyepakati akhirnya adanya Kementerian Haji, bukan sekedar badan penyelenggara haji, karena ada yang terkait dengan keinginan untuk melakukan perbaikan. Seandainya kita tidak ngotot untuk menghadirkan Kementerian Haji, mungkin Bapak nggak jadi menteri dan wakil menteri, masih jadi kepala badan dan wakil kepala badan. Jadi kita sepakat bahwa kita ingin yang lebih baik, tapi timing juga sangat dipentingkan. Dan eksekutif, sesuai dengan namanya eksekutif, menteri adalah eksekutif, rumpun eksekutif, kita rumpun legislatif, tentu adalah untuk melakukan eksekusi. Wacana, kalaupun diwacanakan, hendaknya adalah yang sudah bisa dieksekusi. Kalau belum bisa dieksekusi, hendaknya belum diwacanakan sampai bisa dilaksanakan eksekusinya. Karena ini juga terkait dengan tadi war ticket tadi. Karena kalau yang kita baca dari pernyataan Wamenhaj, baik yang secara lisan maupun tertulis, yang saya dikirimi tulisannya, itu beliau menyampaikan bahwa war ticket itu nanti tidak mengganggu antrian yang sudah ada. Itu akan diberlakukan kepada penambahan kuota haji yang didapatkan oleh Kemenhaj. Nah, pertanyaannya, apakah serta-merta demikian? Karena undang-undang kita sudah mengatur secara rinci, bila terjadi penambahan kuota, itu ada aturannya. Dan aturan itu dengan amat sangat jelas disebutkan dalam undang-undang tentang haji dan umroh. Inilah yang kemarin menjadi kasus dengan Pak Menteri pada periode kemarin. Gara-gara aturan yang ada tentang pembagian kuota 92%, 8% tidak terlaksana, jadilah kasus. Aturan yang ada sekarang masih mengatur demikian. Jadi kalaupun misalnya akan ada pembahasan tentang war ticket dengan segala permasalahannya, tentu itu akan sangat terkait dengan aturan hukum yang ada. Dan itu artinya kita membahas dulu aturan hukumnya ini akan kita ubah atau tidak diubah. Dan itu pasti tidak mungkin sekarang. Dan itulah karenanya tidak ada urgensinya membahas tentang war ticket sekarang ini. Karena ada aturan hukum yang mengatur yang tidak memungkinkan untuk sekarang ini war ticket dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Wamen ini terkait dengan bukan antrian yang ada, tetapi terkait dengan penambahan kuota bila ada. Dan terkait dengan penambahan kuota, itu sudah berkali-kali kami sampaikan dalam rapat kerja di Komisi 8 ini, saya dan kawan-kawan yang lain sudah menyampaikan beragam opsi. Kita sepakat bahwa penting untuk memangkas daftar antri yang berkepanjangan ini, dan kali ini kita sepakat menjadi disamakan menjadi 26 tahun. Dan sudah berkali-kali kami sampaikan, termasuk juga menjadi keputusan di Komisi 8, memangkas daftar tunggu itu dimungkinkan bila salah satu di antaranya memang adalah terjadi penambahan kuota.
Penambahan kuota itu bagaimana? Itulah yang dalam pembahasan tentang undang-undang revisi undang-undang tentang haji, kami sampaikan bahwa tugas daripada diplomasi haji mestinya tidak hanya yang terkait dengan penyelenggaraan haji itu sendiri, termasuk diplomasi haji adalah untuk mendapatkan tambahan kuota haji. Beragam cara yang bisa dilakukan. Bila kemudian memang 1:1000 itu adalah bagian dari keputusan di OKI, bila mudah-mudahan tidak, maka berarti diperlukan komunikasi secara efektif dengan OKI untuk kemudian bisa mendapatkan tambahan kuota, bukannya 1:1000, tapi mungkin bahkan 2:1000. Bila 2:1000 dimungkinkan melalui diplomasi haji, solusi ini ada di depan mata. Atau bila kemudian kuota haji Indonesia adalah kaidahnya ada 1:1000, maka jemaah haji Indonesia selama ini belum mendapatkan kuota yang semestinya. Karena jumlah penduduk muslim Indonesia ternyata bukan 221 juta, tapi menurut BPS jumlahnya sekitar 248 juta. Itu artinya diplomasi haji yang harus dikerjakan oleh Kementerian Haji untuk mendapatkan selisih angka ini. Dari 248 sementara yang didapat baru 221, berarti ada 27.000 yang belum mendapatkan kuotanya. Yang ketiga yang sudah mulai dilakukan oleh kawan-kawan di Komisi 8 juga, yaitu diplomasi haji melalui lobby terhadap negara-negara yang kuota hajinya tidak terpakai, agar bisa dikerjasamakan dengan Indonesia untuk dipakai oleh Indonesia. Itu bagian dari diplomasi haji. Nah, ini ada sesuatu, diplomasi haji untuk bisa mendapatkan tambahan kuota sesuatu, tapi aturan yang sudah ada itu sesuatu yang lain. Jadi kalaupun nanti mendapatkan tambahan kuota, tetap saja agar tidak terulang kasus yang kemarin ini, pemberlakuannya tetap merujuk kepada undang-undang yang ada. Kecuali kita nanti sepakat perubahan undang-undang diubah. Sekarang yang ada adalah undang-undangnya memberikan kuota 92% untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus. Kalau ada penambahan, itulah yang harus dirujukan. Terjadinya kasus kemarin adalah karena ini tidak dilaksanakan. Kita tidak ingin ini terulang kembali, Pak Menteri dan Pak Wamen. Kami justru menghendaki agar kementerian ini memotong lingkaran setan, seolah-olah Kementerian Agama terkait dengan masalah dengan KPK gara-gara masalah haji. Kami tidak ingin menyelamatkan baju semuanya, karenanya kami sampaikan sekali lagi, fokuslah pada segala sesuatu yang sesuai dengan undang-undang. Kita cari solusi, tapi dalam koridor undang-undang. Kalau memang nanti akan ada perubahan, kita bahas dulu. Jangan diwacanakan sementara undang-undangnya tidak sesuai dengan apa yang ditentukan undang-undang. Yang terakhir, Bapak Ibu hormati, terkait dengan masalah DAM. MUI sudah membuat pernyataan yang sangat tegas bahwa tidak sah pemotongan hewan dam kecuali di Saudi lah gitu. Nah, sementara sekarang ini ada beberapa pendekatan termasuk dari Kementerian Agama atau Kemenhaj yang mentolerir sebagiannya untuk kemudian bisa disembelih di Indonesia. Nah, saya ingin mendapatkan kepastian. Jadi dari Kemenhaj sendiri sikapnya seperti apa? Karena di tingkat jamaah juga menghadirkan kegalauan. Mereka tidak ingin gara-gara dam, kemudian ibadah haji mereka tidak maksimal. Ini juga bagian-bagian yang mestinya diprioritaskan, diselesaikan. Dan ini jelas perlu disampaikan hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum pelaksanaan. Ini lebih urgen ketimbang masalah war ticket. Dan terakhir, war ticket ini bukan sekedar istilah, Bapak. Karena terkait dengan ibadah, itu al-ghayah laha hukmul wasilah. Tujuan itu juga sangat terkait dengan wasilahnya apa. Karenanya ibadah ini namanya ibadah haji. Sementara terminologi haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Dilanjutkan, tidak diganti dengan sesuatu yang menghadirkan syubhat. Saya mengatakan syubhat karena istilah war ticket itu mengesankan bahwa ini ada kompetisi untuk mendapatkan tiket. Saya paham bahwa maksudnya ini untuk menyederhanakan, tapi hendaknya pergunakanlah terminologi yang tidak menghadirkan bias, tidak menghadirkan sesuatu yang bertentangan dengan ibadah haji yang luar biasa ini. Saya ingin mendoakan mudah-mudahan Bapak dan Pak Menteri Haji dan Wamen Haji dan seluruh jajarannya dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan seluruh amanah ini dengan cara yang baik sesuai dengan aturan undang-undang. Karena kita semuanya sekali lagi tidak menginginkan berkelanjutannya permasalahan terkait dengan kementerian dan hubungannya dengan haji dan hubungannya dengan KPK.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke PAN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota, Pak Menteri dan Pak Wamen serta seluruh jajarannya, Kepala BPKH dan seluruh jajaran yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa catatan penting sebagai bagian dari fungsi pengawasan agar potensi permasalahan dapat diantisipasi sejak dini. Sebagaimana telah disepakati dalam rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Haji dan Umroh pada tanggal 25 November 2025, penempatan akomodasi jamaah di Mekah difokuskan pada 4 kawasan, yaitu kawasan Mispalah, Jarwal, Sisah, dan Raudah dengan jarak maksimal kurang lebih 4,5 kilo atau 4.500 meter dari Masjidil Haram. Namun dalam perkembangan terbaru muncul tambahan kawasan pemondokan di Ajijiyah dengan jarak kalau normalnya di Maps itu 8,5 kilo, tapi menurut informasi pada saat musim haji tidak menutup kemungkinan jaraknya akan lebih karena polisi sana menggunakan buka tutup. Jadi jaraknya bisa lebih dari 8,5 kilo, mungkin sampai 13 kilo atau 14 kilo. Tentu hal ini tidak sejalan dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Kami dari tim Panja sudah merasa cukup senang dengan paparan awal pada kunjungan kerja pertama bulan November itu tidak ada menyebutkan wilayah Ajijiyah. 4 wilayah ini cukup normal karena itu telah dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya. Dan di Ajijiyah ini mungkin ini juga sejarah baru, kementerian baru menempatkan para jamaah haji di lokasi, terutama di lokasi Hotel Al-Hidayah. Kami memandang ini sebagai early warning yang harus segera ditindaklanjuti oleh kementerian. Pertama, kami meminta klarifikasi secara terbuka terkait munculnya skema penempatan di luar kesepakatan tersebut, serta memastikan bahwa perencanaan tetap berpihak pada kualitas pelayanan jamaah. Kenyamanan jamaah itu yang telah disepakati sejak awal. Kedua, terkait penempatan di kawasan Ajijiyah yang memiliki jarak lebih jauh, kami menilai secara rasional seharusnya terdapat perbedaan biaya. Nah, ini tidak pernah disampaikan. Penambahan wilayah ini juga tidak pernah disampaikan di Komisi 8. Oleh karena itu, kami menanyakan apakah ada skema kompensasi atau penyesuaian biaya bagi jemaah yang ditempatkan di kawasan tersebut. Jika tidak, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Perlu kami tegaskan sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, dengan dibentuknya Kementerian Haji dan Umroh, ini sering kami sampaikan, pelayanan haji diharapkan semakin baik, bukan justru menurun atau menyimpang dari kesepakatan yang telah dibangun bersama. Selanjutnya juga kami menegaskan bahwa rapat persiapan ini harus menjadi momentum untuk memastikan konsistensi, kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan. Kami berharap evaluasi dan penyesuaian dapat dilakukan sejak sekarang agar penyelenggaraan haji tahun 2026 berjalan lebih baik, lebih adil dan sesuai dengan standar yang telah disepakati. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilakan fraksi Demokrat. Demokrat, Pak Jenderal Guntur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, para anggota yang saya hormati, dan khususnya Bapak Menteri dengan segenap jajarannya yang saya hormati. Sudah banyak dibicarakan para pembicara terdahulu, dan kami kembali mengingatkan bahwa ini adalah tugas pertama kali yang dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Banyak masalah-masalah teknis, diantaranya saya tidak secara umum, masalah anggaran, kemudian masalah jarak, kemudian masalah keamanan yang berkembang sekarang. Yang ketiga, yang keempat adalah masalah-masalah war ticket. Saran kami untuk tidak terulang hal-hal yang kurang diharapkan para pelaksana maupun yang akan melaksanakan haji, untuk kembali check and recheck again. Jangan bosan-bosannya untuk check and recheck again. Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena ini mengulang ke atas kesempatan, saya ingin memberikan kesempatan ke Pak HBA dulu karena ngotot tadi ya. Setuju? Ya, silakan Pak HBA. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pimpinan, para anggota Komisi 8, Pak Menteri, Pak Wamen, para staf, dan para BPKH, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama-tama kita bersyukur masih dalam keadaan sehat walafiat. Yang sebenarnya apa yang disampaikan hampir sama dengan yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu. Jadi hal-hal yang kami risaukan, ya kami kebetulan kemarin ikut rombongan tim ke Mekah, ke Saudi Arabia mengecek persiapan. Memang masalah lokasi gitu. Antara data yang disampaikan oleh kementerian dengan kenyataan di lapangan berbeda, misalnya antara 8 kilo dengan menurut hemat kami itu 13 kilo lebih gitu. Kalau ikut garis lurus, kata Ibu Seli pakai mestar mungkin tidak melewati jalan kiri kanan, mungkin belokan mungkin betul 8 kilo. Tetapi kalau memang kita ikut jalan itu sekitar 13 kilo Pak Wamen dan Pak Menteri gitu. Dan itu sangat menyulitkan sekali. Itu satu lokasi hampir 21.000 kalau tidak salah. 3 provinsi, Banten, Sumatera Barat, dan satu lagi Kalimantan. Gitu. Kalimantan kalau tidak salah lokasinya sama di situ. Nah padahal 5 tahun terakhir itu kita tidak pernah menyetujui lokasi itu gitu. Tiba di Pak Menteri Haji yang sekarang itu ngambil menyetujui lokasi itu. Yang kita harapkan sebenarnya haji pada tahun 2026 ini kena ditangani langsung oleh Kementerian Haji yang baru dibentuk ini berjalan dengan baik dan sukses. Kami lihat awal mulanya sudah bagus sekali, persiapan-persiapan dilakukan. Tapi ini sebenarnya nanti akan menyulitkan kita nanti dalam segi angkutan. Ini perlu menjadi perhatian betul Pak Menteri. Sebab saya pikir kalau mau dirubah, dipindahkan tidak mungkin lagi, mungkin sudah itu ditandatangani gitu. Ya itu tidak mungkin, waktunya pun sudah singkat gitu. Jadi mohon betul-betul nanti kalau bisa kesepakatan, kita harapkan di kementerian yang sekarang ini lebih baik dari yang sudah-sudah Bapak Menteri dan Pak Wamen dan para staf lainnya. Itu satu. Yang kedua, kita sudahlah nantilah berwacana ada war ticket gitu. Belum apa-apa kita masih fokus menghadapi kegiatan haji 2006, kita sudah membuat wacana lagi ada war ticket dan sebagainya. Saya pikir itu nantilah berpikir ke arah itu. Sekarang kita fokus saja kegiatan musim haji yang sekarang berjalan dengan baik dan sukses. Dari sisi lain juga masalah tambahan. Semula katanya tadi apa disampaikan teman-teman dahulu, 1,7 tambahan pesawat itu katanya mengambil dari APBN. Terakhir mau berubah lagi, berinformasi di BPKH. Padahal terus terang di daerah juga ada penambahan Bapak. Kemarin bersyukur Ketua Komisi 8 dan teman-teman datang ke Jambi, betul saya di Jambi. Itu ada tambahan dari 29 miliar menjadi 40 miliar. Kebetul saja Pak Gubernur ada, semulanya mau minta uang bantuan ke pusat, ke Pak Kementerian dari pihak
Kanwil Haji. Tapi alhamdulillah karena ada Pak Gubernur, Pak Ketua ada di situ, ya akhirnya Pak Gubernur menyanggupi untuk tambahan 11 miliar ditanggung oleh Bapak Gubernur. Itu kami terima kasih sekali. Nah, persoalan pusat sekarang kalau bisa memang kita sudah sepakat jangan sampai mengambil dana itu dari jemaah. Dan jemaah sudah resah juga. Apa ini tambahannya akan memberatkan kami, Bapak? Insya Allah tidak, saya bilang. Sebab ada jaminan dari Bapak Presiden. Jadi oleh sebab itu hal-hal yang seperti ini kami harapkan, sudahlah kita jangan berwacana ngomong-ngomong yang itu terdanti dululah. Sekarang ini kita fokus saja pelaksanaan haji pada tahun 2006 ini berjalan sukses dan baik, Pak Menteri. Itu yang kita harapkan. Semoga kita juga menjadi beban juga ini. Komisi 8 jangan ada supaya ada beda dengan kementerian sebelumnya dilaksanakan oleh Kementerian Agama sebelumnya. Kalau bisa memang lebih baik untuk tahun ini gitu. Saya khawatir kalau memang terutama masalah segi angkutan yang lokasi yang kita sampaikan itu tadi. Itu yang hal-hal yang Pak Ketua yang kami sampaikan. Belum lagi wacana-wacana lain masalah makan gitu. Para jemaah kami juga melihat kemarin tuh lokasi itu kita harapkan nanti lebih baik. Mari kita sama-sama mengawasi ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa lagi berikutnya, fraksi mana? PDIP. Ya, silakan. Saya mau terakhir apa mau Pak Husni dulu? Silakan Bu Seli. Oke, makasih pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung mau bicaranya dari mana. Catatan saya banyak, pimpinan. Diizinkan apa tidak? Oke. Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan beserta jajaran Komisi 8, Pak Menteri, Pak Wamen, BPKH beserta jajaran. Karena saya sayang kepada Kemenhaj, Pak Menteri, Pak Wamen, bukan karena apa-apa. Tetapi seringkali media menyorotinya seperti saya ini antagonis. Padahal enggak, saya sayang sama Kemenhaj. Karena tidak ingin ada pansus jilid kedua, justru saya menjaga gawang. Undang-Undang 14 dibuat ini ingin agar penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah pertama kali diselenggarakan betul-betul baik dan tidak ada cacat. Maka dari mulai awal kita merencanakan ini kan harus betul-betul mengurangi kesalahan. Maka Komisi 8 ini kan memberikan catatannya banyak sekali gitu kan. Kawan-kawan kan dari awal menyampaikan kayak pedes, padahal sebetulnya sayang. Al-Hidayah di pertemuan kemarin itu menjadi catatan krusial. Ada yang bilang 8 km, ada yang bilang 13 km. Kalau diambil garis lurus memang 8 km. Tetapi kan perjalanan ke sana itu menggunakan kendaraan muter. Totalnya 13 km. Apalagi perjalanan ke sana itu banyak checkpoint. Titik-titik pemeriksaan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat di media sosial, bahkan di media-media, hari ini pemerintah Saudi sudah mulai melakukan pemeriksaan menuju ke Saudi dan di situ setiap warga negara dari manapun yang tidak menggunakan igoma gitu kan, menggunakan paspor resmi, mereka sudah tidak boleh masuk ke sana. Pada saat kita menempatkan jamaah kita di Al-Hidayah, siapa saja sih orang-orang yang berada di sekitaran tempat yang ada di Al-Hidayah itu kan bukan warga negara Indonesia saja, pasti ada negara-negara lain kan
yang memang hotelnya berdekatan dengan Al-Hidayah. Maka otomatis transportasi yang melalui Al-Hidayah itu bis sholawatnya bukan bis sholawat Indonesia saja, pasti ada bis-bis negara lain dong. Kalau kemarin kita ke sana, estimasinya 20 menit. Maka tolong diperhitungkan kembali kira-kira nanti berapa menit. Saya yakin pasti lebih dari 30 menit. Bisa jadi 1 jam atau berapa. Nah itu tolong dihitung kembali oleh Kemenhas. Betul tidak ada jalur khusus yang katanya melalui terowongan mana, apalah gitu loh. Supaya memang yang dikhawatirkan oleh rekan-rekan kita dari Banten, dari Banjarmasin, yang katanya ingin ibadahnya khusyuk menuju Masjidil Haram, jamaahnya betul-betul bisa menuju ke sana, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Menteri pernah cek ke Al-Hidayah, bahkan protes, saya lihat di media sosial, 1 kamar isinya 5 bed. Pak Menteri bilang, tolong diganti, kalau bisa 1 kamar isi 4, betul ya Pak Menteri ya? Datanglah anggota Dewan, saya dan Pak Marwan datang ke sana. Dibalikin lagi tuh oleh yang punya hotelnya, isinya 5 lagi. Bukan dikeluarkan jadi 4, padahal Pak Menteri sudah minta supaya isinya jadi 4. Padahal janjinya Al-Hidayah itu diisi oleh 21. Dan pemirsa, itulah tadi rapat dengar pendapat Komisi 8 DPR RI dengan juga Kementerian Haji dan Umroh terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh pada tahun ini. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV edisi kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.